Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ya, kami kedatangan seorang yang energik. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik di Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau. Tapi beliau juga dipercayakan untuk menjadi Ketua Tim Humas di Tim Bersatu Lawan COVID-19 Kepri di Batam. Assalamualaikum, Bang Jul. Waalaikumsalam. Bang Jul apa Bang Is nih? Aku tanya dulu nih. Terserah saja. Ya. Kalau Bang Is nanti keliru dengan Pak Gubernur. Oh siap. Nama beliau lengkap Iskandar Zulkarnain. Embel-embelnya banyak, tapi tak perlu saya sebutkan. Nah, nanti dicari browsing biar penasaran gitu. Bang Jul. Ya. Karena Anda ini sekarang dipercaya untuk menangani tim humas. Artinya ada memang kesadaran pemerintah ya, untuk memberikan informasi mengenai perkembangan apa saja terkait COVID-19. Ya, betul. Terus pertanyaannya, kenapa pemerintah Provinsi Kepri kan sudah ada namanya tim gugus tugas? Betul. Nah, kemudian kenapa pemerintah Provinsi Kepri, kalau nggak salah langsung di bawah oleh pelaksana tugas gubernur ya, betul. membentuk namanya Tim Bersatu Lawan COVID-19 Kepri di Batam. Kenapa di Batam? Ya, baik ya. Jadi ini titik mulanya itu adalah ketika pada sebelum tanggal 26 Mei itu angka positif di Batam itu kan sangat tinggi sekali. Betul. Dibanding daerah-daerah lain di kita. Kemudian Pak Wali Kota, Pak Rudi itu hopeless gitu. Jadi dia minta bantuan ke provinsi. Ada suratnya resmi. Jadi kemudian Pak Gubernur, karena permintaan bantuan itu, Pak Gubernur berpikir kenapa tidak kita bantu dengan full. Karena apa? Karena Batam adalah barometer Kepri. Barometer Kepri, betul. 60% penduduk Batam, Kepri itu di Batam. Kepri di Batam. Oke, ya, penduduk Kepri 60%-nya di Batam, investasi juga di Batam. Di Batam. Jadi Pak Gubernur berpikir ini harus diselamatkan. Kalau ini jatuh, uncontrol seperti Surabaya, Jakarta, kita padam. Betul. Yaitu makanya Pak Gubernur memang dasarnya adalah surat wali kota. Pak Gubernur Pak Isdianto dengan cepat langsung membentuk namanya awalnya tim posko. Tim posko aja. Maksud Pak Gubernur tim posko ini tim kecil yang akan disubordinasikan atau di BKU-kan ke gugus tugas Kota Batam. Kemudian berubah nama. Karena apa? Karena ternyata tim ini disambut baik oleh masyarakat Batam. Oke. Akhirnya Pak Gubernur berinisiatif mengganti namanya menjadi Tim Bersatu Lawan COVID-19 Kepri di Batam. Jadi tim ini tidak lagi di bawah komando gugus tugasnya Kota Batam, tapi langsung di bawah komandonya Pak Gubernur. Dalam hal ini Pak Sekda yang menjadi ketua hariannya. Artinya ketika nanti kalaupun ada di daerah kabupaten kota lain di Kepri ini kasusnya meningkat, artinya kalau setelah Batam itu aman, bisa berubah namanya. Tim Bersatu Lawan COVID-19 misalnya di Tanjung Pinang. Tapi kalau Tanjung Pinang nggak mungkin. Ya, karena gugus tugasnya di sini. Berarti sudah. Bang, berarti di sana keroyokan tuh. Di sana kan ada otorita Batam, ada. Jadi begini. BP Batam ya, bukan otorita. Ya, BP Batam itu kan di bawah komando gugus tugas Kota Batam. Itu Pak Rudi sebagai wali kota, ya kan. Tapi kan kewalahan nih, gitu. Makanya kita yang diperintahkan turun. Tapi perintah turun kita itu bukan mengetouch atau bersinggungan sama penderita, bukan. Oh, jadi lebih kepada preventif. Ya, sosial. Karena Pak Gubernur berpikir, jadi Pak Gubernur ini sejak awal di Batam itu dia sudah lihat bahwa masalah utama di Batam adalah masyarakatnya kurang aware terhadap protokol kesehatan. Itulah kejadian kenapa Pak Gubernur di satu pasar di Kota Batam itu bagi masker yang jadi heboh. Pernah jadi viral. Padahal karena dia istilahnya miris gitu. Kok masyarakat saya nggak pakai masker, ini sedang meningkat, makanya dia turun bagi masker. Cuma ya biasa ya, kalau niat baik itu selalu ada orang yang membuatnya menjadi down gitu, biasa. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kan terbukti ternyata permasalahan di Kota Batam adalah masyarakat kurang aware. Makanya itulah tugas kami memberikan aksi langsung. Dan itu dibuktikan di bawah pimpinan Pak Buralimar selaku Ketua Tim Bersatu, kita melakukan sosialisasi dari RT ke RT, RW ke RW, sekolah ke sekolah, masjid ke masjid, gereja ke gereja. Semua kita sapu sepanjang kita diminta. Berarti antara
Jobnya sudah jelas nih, jobnya sudah jelas. Pemko Batam dan BP Batam punya kewenangan khusus mereka dan tim Bersatu lawan Covid-19 itu punya mengerjakan apa yang tidak tercover oleh ini. Ya, kita istilahnya itu menutup lubang-lubang lah. Oke. Bang, sejak posko itu dibentuk, nah ini jumlah kasusnya pada saat itu berapa ya? Jumlah kasusnya kemarin itu saya kurang jelas ya, tapi di atas ratusan lebih waktu itu, hampir 200-an lah. Karena kan penyumbang terbanyak di provinsi kan dari Batam. Betul. Sekarang ya tinggal 26. Tinggal 26. Dan itu rata-rata adalah OTG. Orang tanpa gejala. Dan bukannya angka itu juga disumbang oleh pasien-pasien dari luar Kepri yang ditempatkan di RSKI ya? Itu kan beberapa, paling hanya sekitar 40-an. Yang di RSKI gimana? Di RSKI kita kemarin ke sana, sekarang jadi gini, berdasarkan instruksi Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, seluruh penderita positif COVID digalangkan. Digalangkan? Istilah saya itu digalangkan, maksudnya ke RSKI Galang. Oh, RSKI Galang, digalangkan. Betul. Jadi semua di sana. Kenapa? Karena di sana fasilitas lengkap, paling lengkap se-Indonesia. Jadi sisa 26 orang itu sudah di RSKI sekarang? Yang mana? Iya, semua di sana. Semua di sana? Ya, ditangani di sana. Rumah sakit rujukan seperti Otorita Batam itu? Sesuai dengan surat instruksi Pak Gubernur itu harus ke sana. Harus sana semua? Dan itu sudah diterapkan? Sudah. Bang, ada menarik nih Bang. Saya dapat informasi kemarin. Pak Gubernur ngapain kirim-kirim madu ke situ, apa maksudnya? Jadi gini ceritanya, kan awal mula itu Pak Buralimar pergilah beranjang sana. Istilah kita tuh kulon nuwun ke Pak Khairul Ihsan, kolonel itu. Oh, kepala RSKI. Kepala RSKI untuk nanya gitu, apa sih yang tim kita ini bisa bantu. Kebetulan mereka, jadi di sana diceritakan mereka membantu imun pasien itu dengan madu. Nah, madu ini selama ini dipasok oleh Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian oleh Panglima TNI. Melalui Kodam ya. Tapi itu kan udah habis. Nah, mereka pada waktu itu posisinya madu jatah pasukan yang bekerja di sana dipakai oleh penderita pada waktu itu. Jadi diransumlah mereka madu. Itu diceritain. Pak Bur ini memang orangnya sangat sensitif soal-soal seperti itu. Betul. Langsung lapor sama Pak Gub. Ketika Pak Gub datang mengunjungi posko, Pak Gub di luar dugaan langsung telepon ke Natuna. Datang madunya hanya 2 hari. Berapa liter? Yang datang pertama 10 liter. Kemudian dikirim lagi 10 karena madu Natuna ini kan cepat habis juga kan. Jadi 10 liter datang langsung kita kasihkan. Hari itu datang jam 2, jam maghrib saya kasih. Saya yang pergi ke sana, perintah Pak Bur ke saya langsung kasihkan ke sana dan alhamdulillah gitu. Ternyata diterima karena memang dibutuhkan di sana kan. Dibutuhkan saja. Madu dari Natuna itu kualitasnya memang bagus. Oh, beruntung lah. Berarti besok ke Natuna beli madu lah ya. Dan saya pun konsumsi madu Natuna juga. Bang, gini Bang, ada yang menarik tadi. Jatah ransum untuk petugas di RSKI, tapi kemudian dikasihkan pasien. Karena yang untuk pasien itu efeknya kan jadi begini. Permasalahan bagi petugas atau pasukan yang berjaga di sana, yang bertugas di sana, itu kan lawannya 2. Apa lawannya? Menyembuhkan pasien, itu lawan dia. Dia harus menyembuhkan pasien itu COVID, dan dia harus menjaga dirinya tidak tertular. Betul. Apa butuh dia? Madu. Ya. Tapi kalau pasiennya butuh madu, nggak dikasih madu, dia tetap positif, tentu kita harus berkorban dong, bagi-bagi gitu. Jadi waktu itu sangat kritis, akhirnya diputuskan kita kirim madu. Alhamdulillah gitu. Bang, gini Bang, saya minta pendapat lah sedikit ya. Seperti kejadian di Tanjung Pinang lah. Ini agak melenceng sedikit ya. Tanjung Pinang terakhir sudah tinggal 1 pasien lagi yang anak-anak itu apa Kemudian ada 2 lagi pasien. Oke, 1 itu dari luar negeri. Betul. Nah, sementara 1 orang lagi itu kan dia olahraganya bagus ya kan. Ada orang tanpa gejala yang masih berseliweran. Ini gimana penanganannya terhadap OTG ini? Jadi OTG ini klasifikasi lama, klasifikasi baru kan, bukan OTG namanya, orang tanpa gejala, asimptomik. Asimptomik istilah baru, berubah lagi. Ya, berubah lagi. Jadi kalau ini caranya itu adalah dengan mengikuti protokol kesehatan. Pakailah masker,
Kemudian apalagi cucilah tangan dengan air sabun selesai sholat. Jangan salaman dulu, jangan pelukan dulu, jangan cipika-cipiki dulu, kan itu protokolnya. Jadi kadang-kadang kita disebut new normal, kita menganggap ya normal dengan pakai masker aja, tapi tetap bisa cipika-cipiki atau segala macam, enggak. Makanya kita di gugus tugas provinsi juga, Pak Gubernur juga, kemudian tim bersatu juga tidak jemu-jemunya mengingatkan ini belum berakhir. Virus ini sudah seperti flu. Apa artinya? Artinya bisa menyerang orang siapa saja, tapi orang tersebut tidak bergejala. Nah, caranya apa? Lindungi diri kita daripada kita menularkan dan tertular. Problemnya itu kalau macam sehat macam kita berdua, it's okay. Dia datang 14 hari kita sembuh. Betul. Tapi kalau orang tua kita, anak kita, atau teman kita yang punya penyakit dalam, jantung, diabetes, apalagi ya penyakit penyerta lah namanya itu yang bahaya di situ. Bahaya gitu. Jadi kita dengan mengikuti protokol kesehatan, dan itu yang kita teruskan sosialisasikan, kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi melindungi orang yang kita sayang. Ya, keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Bahkan termasuk jamaah masjid kan keluarga kita. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau ada. Nah, tapi ya Bang, sebelum Bang pulang nih, ada satu saja yang menyentil pemikiran aku nih. Saya pernah bacalah artikel yang kamu bikin, Abang harus aku itu. Artikel yang kamu bikin bahwa Abang menjadi salah seorang yang sangat menentang ketika waktu itu pemerintah ada rencana melakukan lockdown. Betul. Abang di dalam berani? Ya, sebenarnya kurang berani. Karena kalau berani tidak buat tulisan, langsung ngomong. Nah, jadi ya karena kita harus memahami penyakit ini tidak bisa kita lakukan seperti Cina dengan lockdown. Kenapa? Karena resource kita kurang. Karena resource kita kurang, kita harus punya alternatif. Itulah alternatif yang saya sebut dengan local area quarantine. Artinya ditutup aja di sekitar situ. Istilah Nabi nih, 50 ke kanan, 50 ke kiri, 50 depan, 50 belakang itu tetanggamu. Jadi kalau misalnya kamu sakit, yang 50 itu yang diamankan. Saya kan mengikuti COVID ini sejak Januari ya. Saya ikut dilatih oleh Kementerian Kesehatan juga. Jadi saya melihat tiba-tiba orang-orang menjadi ahli COVID semua. Padahal dia tidak pernah ikut pelatihan. Ahli COVID atau bisa jadi juga dalam kondisi panik mau ngapain. Bisa jadi panik, tidak pernah menghadapi seperti ini, akhirnya panik, dan mereka memperlakukan ini seperti memperlakukan TKW. Apa itu? Masukkan orang ke dalam sebuah tempat, nyatukan antara yang reaktif dengan yang positif. Akhirnya belum kejelasan betul. Hasil pemeriksaannya apa. Iya, akhirnya kan saling menularkan. Hal-hal seperti itu sering dibuat karena we don't know how to do. Saya sudah bicara di dalam, cuma karena level saya itu kan paling bawah nih. Jadi kan kadang-kadang suaranya nyangkut gitu, nggak nyampai. Bagaimana supaya saya didengar? Ya saya nulis. Ya kan gitu. Alhamdulillah wali kota Tanjung Pinang membatalkan waktu itu. Padahal sudah ada kajian segala macam kan dibatalkan. Kenapa? Wali kota pada saat itu PLT atau almarhum PLT. Seingat saya belum ada PLT. Waktu itu masih Pak Sahrul waktu itu tidak jadi gitu. Dia ini kan karena memang pertimbangannya banyak. Batam juga kan akhirnya ngikut kan. Dulu awal-awalnya wali kota, maaf nih Pak Rudi, kepengen kan? Saya mau karantina. Terakhir dibikin pembatasan sosial skala kecamatan, tapi kan nggak jalan. Cuma sekarang Batam ini atau Kepri ini terlindungi karena dia pulau. Akses keluar masuk ke kita terbatas. Lebih mudah dikontrol. Ya. Dan itulah kita harus bersyukur gitu. Tapi apakah kita lengah? Jangan. Karena apa? Sekarang akses sudah mulai dibuka, kita jangan lengah. Gimana supaya menjaga diri kita? Ya itu tadi protokol kesehatan itu. Jadi konsep lokal area karantina itu, karantina wilayah itu berdasarkan skup pulau. Sebenarnya berdasarkan RT RW. Itulah yang dipakai akhirnya oleh kementerian melalui RT RW tangguh, kampung tangguh. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang jadi kita kadang-kadang terlambat mengantisipasi, padahal idenya sudah ada gitu. Ide itu ditelurkan dari Jakarta, dari Jawa, dari mana. Padahal di lokal ini kita punya pemikir-pemikir yang
yang juga bisa adu gagasan gitu. Tapi ya saya berpikir begini, sering kali kita mengabaikan kemampuan anak-anak sendiri gitu. Nah, akhirnya kan ide saya yang local area quarantine itu dipakai sebagai kampung tangguh. Polri bikin kampung tangguh. Artinya sepaham lah ya. Sebenarnya namanya yang berbeda, konsepnya sama gitu. Kita lebih bagus melokalisir itu daripada kita membiarkan ini, ya kan lebih enak menutup 50 rumah daripada 1000 rumah. Artinya menyempitkan lagi. Iya, makan kita tanggung. Kita nggak bisa nanggung pemerintah, kan mereka bertetangga, bisa gotong royong. Kita kan bersaudara semua gitu loh. Itulah maknanya. Ya apalagi namanya pandemi COVID ini semua merata terkena. Betul. Ya. Nah soal kena dampak nih Bang, ini mungkin terakhir lah Abang berburu ke Batam. Iya. Pengamatan Abang ya, setelah diterapkannya apa namanya era kenormalan baru, apa normal? Adaptasi kebiasaan baru namanya. Artinya Abang melihat secara dari sisi ekonomi masyarakat ini bagaimana? Kalau sekarang kita masuk resesi lah, masuk resesi. Tapi saya optimis, seandainya masyarakat bersatu, semua bersatu, ya kita tetap jalankan seluruh aktivitas kita, tapi dengan pembatasan-pembatasan protokol kesehatan. Ya paling tidak 3 bulan lah kita menderita dari mulai bulan ini. Juli, Agustus, September, berarti Oktober, November itu grafik kita akan kembali naik gitu. Saya optimis gitu, karena apa? Karena Pak Isdianto, saya boleh puji ya, dan Pak Sekda juga, itu orang yang sangat aware gitu. Jadi jangankan masalah bansosnya, bansos kita paling besar loh. Paling besar provinsi ini ngasih bansos yang sembako itu. Kemudian kita juga kan selain pemerintah pusat memberikan UKM, kita juga ada kan dana bergulir UKM. Walaupun belum terrealisasi kan. Iya. Itu kan terus, bukan belum terrealisasi, itu kan perlu pendataan. Ya lagi pendataan, lagi jadi inventarisir. iya, dan itu tidak bisa kita eksekusi karena masalah COVID itu. Nah sekarang ini kan sudah berjalan nih roda ekonomi pelan-pelan, itu bisa dieksekusi. Nah saya sih, kalau prediksi saya, karena saya juga punya basis penelitian terhadap kemiskinan di area Sumatera ini, kalau itu dijalankan, paling 3 bulan saja kita menderita. Oke, sekarang analisa kapan COVID ini nol? Oh, nggak bisa. Sama dengan flu, nggak bisa nol. Ya. Oke lah. Tapi tidak membuat kita panik lagi. Ya, mudah-mudahan kita sudah terbiasa lah dengan kebiasaan baru ini. Ya, anggap saya sebagai flu saja. Kalau mati kan di tangan Allah. Ini banyak lah ngobrol sama Abang. Iya, saya juga. Dari HP dah berderang kering, ya kan. Soalnya besok ada acara lagi di Batam Jadi sekarang pagi. di Batam, Bang, ya. Untuk sementara ini bukan fokus, itu sebenarnya tugas tambahan, tapi karena tugas utama juga sedang istilahnya diturunkan tensinya, walaupun sekarang sudah mulai bergulir ya. Nah dengan ada pembubaran itu, kemudian mungkin tren positif penurunan di Batam, mungkin tugas ini pun segera berakhir. Kami sih berharap akhir Juli atau awal Agustus kami sudah bisa dibubarkan, harapannya. Mudah-mudahan begitu. Ya mudah-mudahan memang kita kembali membaik. Sebetulnya saya pengen bahas lagi termasuk nanti mungkin edisi kedua. Open bidding. Tapi nanti lah. Ya, Bang, terima kasih Bang ya. Oh ya, terima kasih juga sudah saya diundang. Iya. Baik. Oke, Guy. Saya menyapa kawan-kawan di luar sana, Guy. Oh, Guy. Oke, Guy. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.